Di jalan utama Ki Hajar Dewantara arah menuju Universitas Mula Warman yang jaya, berdiri sebidang tanah penuh doa dan makna. Lebar depan 13 meter, belakang 10 meter, panjang 40 meter. Sebidang kecil dari sejarah besar yang lahir dari keikhlasan seorang putra bangsa bernama Haji Muhammad Yosutomo, pendiri sekaligus pembina Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat Samarinda dan Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia. Tanah itu bukan sekadar tanah, bukan sebatas ukuran garis dan batas, melainkan lembaran suci dari perjalanan panjang pengabdian. Ia dihibahkan untuk ibadah, untuk NU Center yang kini tegak sebagai rumah kebangsaan, tempat jamaah berkumpul, tempat ulama bersyiar, tempat masyarakat menemukan pijakan antara iman dan kebangsaan. Wahai tanah, asalmu dari tahun 1982, seluas 2,0 hektar diberikan lewat surat penunjukan Wali Kota Samarinda Dr. Andes Haji Anang Hashim yang bijaksana. Ganti rugi dibayarkan dari tangan penuh tekad ke kantor Wali Kota. Sebelumnya pada tahun 72, tanah itu dibebaskan dari para penggarap yang telah lama bercocok tanam hingga menjadi tanah milik bersama demi kepentingan pendidikan dan peradaban. Awalnya tanah itu diperuntukkan sebagai perluasan komplek pendidikan Yayasan Sumber Mas Samarinda, namun sang pemilik hati, sang pemberi cahaya, memberi jalan lain. Sebagian tanahnya kini menjadi milik umat, dihibahkan untuk Nahdlatul Ulama agar amal jariah berlanjut, tak berhenti oleh kematian, tak pudar oleh waktu, tak terhapus oleh gugatan dunia. Sebelum tanah itu rata dan matang, ia hanyalah bukit terjal berbatu, bukan ladang subur, bukan permadani hijau, melainkan tebing keras yang angkuh, memerlukan alat berat dan biaya besar untuk mengubahnya menjadi tanah harapan. Namun keikhlasan adalah bulldozer paling kuat, ketulusan adalah mesin pengeruk paling tangguh, sehingga tanah itu tersungkur dan berubah menjadi lahan bermanfaat yang kini dikenang sepanjang masa. Ingatlah tahun 1979 Wali Kota memberi penunjukan 5 hektar dan dari tanah itu lahirlah pendidikan SD, SMP, SMA hingga SMK sebagai bukti bahwa bangsa besar harus ditopang oleh generasi cerdas. Dari sana lahir cahaya ilmu. Anak-anak Samarinda belajar menulis, membaca, berhitung serta menanamkan nilai persaudaraan. Pada tahun 1980, Menteri Agama Republik Indonesia Alam Shah Ratu Prawira Negara meletakkan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Islam. Namun sejarah berputar lain arah. Universitas Mula Warman melalui rektornya mengajukan keberatan terlalu dekat dengan kampus, dikhawatirkan mengganggu, maka proyek itu tak berlanjut. Tetapi niat suci tetap tercatat di langit amal, bahwa rumah sakit adalah niat dan hibah tanah adalah kenyataan yang tak terhapuskan. Waktu berputar, ujian datang. Tahun 1998 tanah itu diganggu oleh klaim palsu. Ada pihak lain mengaku pemilik, membawa perkara ke meja pengadilan. 2 tahun panjang persidangan hingga tahun 2000 putusan inkrah diketuk. Kebenaran berpihak pada kejujuran, namun cobaan belum berhenti. Meski putusan sah dan mengikat, gangguan masih datang. Pihak yang kalah tak ikhlas menerima, mengusik 22 tahun lamanya. Baru setelah eksekusi nyata, tanah itu benar-benar merdeka dari gangguan dan sengketa. Kini ia aman, berdiri kokoh sebagai tanah ibadah, tanah pendidikan, tanah persaudaraan antar umat, tanah amal jariah yang bercahaya. Wahai bangsa, lihatlah teladan ini. Ketika seorang putra daerah menghibahkan tanahnya untuk umat, ia sedang menulis bab sejarah baru, bahwa bangsa Indonesia berdiri bukan
hanya di atas kekuasaan, bukan hanya di atas harta dan jabatan, melainkan di atas keikhlasan dan pengabdian. Di samping tanah itu berdiri bangunan Dewan Adat Dayak dan Sekretariat Forum Komunikasi Persaudaraan Antar Masyarakat Kalimantan Timur. Dua-duanya pun hibah dari tangan yang sama. Lihatlah, dari satu hati yang ikhlas lahir persatuan lintas agama, lintas adat, lintas suku. Beginilah wajah sejati Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang nyata, ditulis di atas tanah, dihidupi oleh doa, ditumbuhkan oleh persaudaraan. Wahai tanah hibah, engkau adalah saksi bahwa bangsa ini butuh pilar-pilar pengabdian. Engkau bukan sekadar harta yang ditinggalkan, melainkan ladang amal jariah yang terus mengalir. Setiap orang sholat di Nahdlatul Ulama Center, setiap anak belajar di Yayasan Sumber Mas, setiap tokoh adat bersidang di gedung Dewan Dayak, setiap forum persaudaraan bermusyawarah, semua itu mengalirkan pahala kepada sang pemberi yang ikhlas. Haji Muhammad Yostomo, namamu bukan sekadar nama, melainkan teladan yang mengajarkan tanah yang paling abadi bukanlah yang diwariskan kepada anak cucu, melainkan yang dipersembahkan untuk kepentingan umat dan bangsa. Wahai generasi muda Samarinda, ingatlah, tanah itu dulu bukit berbatu, butuh kerja keras, butuh biaya besar, namun kini engkau menikmatinya. Jangan lupakan akar sejarahnya. Di setiap batu bata Nahdlatul Ulama Center ada doa seorang ayah bangsa. Di setiap pilar gedung pendidikan ada keringat keikhlasan. Di setiap langkah kaki jamaah ada gema persaudaraan. Indonesia, belajarlah dari sebidang tanah kecil ini. Ukuran tak seberapa, namun maknanya seluas samudera. Tanah itu menjadi simbol bahwa bangsa ini akan kokoh bila berdiri di atas fondasi iman, ilmu, persaudaraan, serta pengorbanan tanpa pamrih. Dan bila kelak pembangunan Nahdlatul Ulama Center makin megah, forum persaudaraan makin kuat, pendidikan makin berkembang, maka semuanya adalah doa panjang yang lahir dari hibah tanah itu. Maka mari kita doakan, semoga tanah hibah ini menjadi jalan ke surga bagi sang pemberi. Semoga Nahdlatul Ulama Center terus bersinar menjadi mercusuar dakwah. Semoga persaudaraan antar masyarakat makin erat tanpa sekat, dan semoga bangsa Indonesia belajar bahwa kebesaran tidak diukur dari harta, melainkan dari seberapa ikhlas kita memberi untuk umat dan bangsa. Wahai tanah hibah, engkau bukan lagi tanah, engkau adalah ayat kebangsaan, engkau adalah doa yang dijelmakan ke dalam bumi pertiwi.
Indonesia. Aku bangsa silat. Aku cinta Indonesia. Merdeka! Harmoni! Allahu Akbar! Amin. Terima kasih.